Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dadah-dadah dulu. Mana tangannya? Biar kelihatan. Coba gini. Gak mau ya. Sini Mbak Indah bersama dengan Arif. Arif siapa nama panjangnya? Arif Sukun. Arif Sukun. Bukan ya. Nah, kita juga bersama dengan Dido. Halo Dido, apa kabar? Ya, baik. Kenalin, namaku Dido. Yeay, kita bersama Dido ya teman-teman. Sekarang kita mau ngapain Dido? Dido mau dengar cerita. Cerita apa ya? Sekarang kita mau bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya Allah yang terakhir. Nah, di sini ada bukunya nih, dengerin aja ya. Siapa nih yang mau cerita? Mbak Indah atau Dido? Dido yang cerita ya. Mau dengerin Dido cerita nggak? Nggak mau. Katanya mau dengerin Dido cerita. Dido atau Mbak Indah? Oh, Dido aja ya. Jadi ceritanya gini. Nah, teman-teman, Arif tahu nggak siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ada yang kenal nggak Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Nggak tahu ya? Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, utusan Allah untuk menyampaikan amanah dari Allah bagi kita semua. Teman-teman tahu nggak? Kisah Nabi Muhammad itu berasal dari apa? Nah, Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya, ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Terus Nabi Muhammad jadi anak yang yatim bahkan sebelum ia dilahirkan. Oh gitu. Jadi ceritanya itu Nabi Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad dilahirkan ayahnya meninggal. Terus kapan itu? Nah, pada tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Awas nanti jatuh. Awas nanti jatuh itu. Di sini aja. HP-nya di sini. Lanjut ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi ceritanya kisah Nabi Muhammad itu tadi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Kakak lanjutin ya, Dido. Nah, jadi pada bertepatan dengan hari Senin itu yaitu 20 April tahun 571 Masehi. Sesuai adatnya mereka setempat. Nah, Arif mau dengerin nggak? Sama Dido juga dengerin ya. Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk apa? Untuk disusui dan dibesarkan kepada bersama anak-anak Halimah yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad itu dulu disusui oleh Ibu Halimah namanya. Nabi Muhammad dititipkan untuk disusui. Kemudian pada umurnya Nabi Muhammad kecil diajak dengan ibu kandungnya untuk apa? Untuk mengunjungi makam ayahnya. Tapi sayangnya dalam perjalanan pulang hingga akhirnya Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu pada umur 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Dido? Abdul Muthalib hingga 2 tahun. Kemudian berarti umurnya berapa? 8. Sang kakek juga akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di usia Rasulullah yang 8 tahun itu kemudian ikut dengan
pamannya. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, pintar. Pamannya Abu Thalib itu bukanlah paman yang berkecukupan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW ikut menggembala ternak. Kemudian setelah selanjutnya Abu Thalib pun bukanlah paman yang berkecukupan hingga Nabi Muhammad menggembala ternak. Kemudian setelah Nabi Muhammad dewasa, Nabi Muhammad ikut berdagang dengan pamannya, yaitu mengambil barang dagangan dari seorang janda bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, dalam keseharian Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang pekerja keras dan berakhlak mulia, jujur, pintar. Terus Nabi Muhammad itu bisnisnya semakin baik dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Lalu Siti Khadijah pun melihatnya kagum karena akhlaknya Rasulullah yang sangat baik dan gigih. Lalu Siti Khadijah. Nah, setelah mengembala ternak, kemudian Rasulullah SAW mulai dewasa. Beliau ikut berdagang dengan pamannya, yaitu mengambil barang dagangan dari seorang janda. Siapa itu? Yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Dalam kesehariannya, Nabi Muhammad merupakan sosok yang jujur dan pekerja keras. Banyak yang mengagumi sosoknya sebab akhlaknya Rasulullah SAW. Sifat Rasulullah dikagumi sebab kejujuran beliau dalam berdagang. Hingga pun bisnisnya Rasulullah semakin baik dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Nah, lalu Siti Khadijah pun merasa kagum dengan sifatnya Rasulullah dan melamar Rasulullah untuk menjadi suaminya. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun, sedangkan saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun. Jadi lebih tua Siti Khadijah. Namun Nabi Muhammad menerima wahyu pada waktu pertama kali itu ketika beliau berhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang atas perintah Allah dan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hari itu bertepatan tanggal 17 Ramadan. Sampai akhirnya hari itu dijuluki dengan malam Nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam. Beliau mendapatkan berbagai tantangan dan mendapatkan cobaan yang ia hadapi dengan tegas demi menyebarkan agama tauhid. Khadijah, istri Rasulullah, selalu setia mendampingi Rasulullah. Siti Khadijah adalah orang yang pertama untuk memasuki agama Islam yang mengimani kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah? Nah, hikmah yang dapat kita ambil yang pertama, tetap tegar dalam menghadapi segala cobaan dalam hidup. Yang kedua, Rasulullah selalu sabar. Sabar adalah kunci hidup Rasulullah. Yang ketiga, pekerja keras dan ikhlas apapun yang Allah kehendaki. Terus yang keempat, selalu berlaku jujur dalam hal apapun, dalam pekerjaan harus menjadi orang yang amanah. Begitu kisah Rasulullah yang dapat kita ambil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.